Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi hari ini. Kita tahu sama-sama Allah kita Allah yang berjanji. Dan pasti akan digenapi setiap janjinya. Dan Dia juga Allah yang memberi perintah kepada saudara dan saya. Yang kita harus lakukan setiap perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh kami yang sehat. Tidak kekurangan suatu apapun. Semua ini karena berkat dan kesempatan yang Kau berikan. Sebentar kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Kiranya kami boleh berjumpa dengan Sang Firman. Dan Roh Kudus mengurapi kami. Supaya kami dapat mendengar dengan baik. Mengerti dengan baik. Dan kami melakukan setiap perintah-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak layak ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Mari kita baca pokok renungan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Ini surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus ketika melayani jemaat Tuhan yang ada di sana. Ya, dikatakan tadi dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami. Ya, tidak berusaha memuji-muji. Ya, janganlah memuji diri atas pencapaian, pelayanan yang kita lakukan, atau merasa ingin mendapat pujian atas pelayanan yang kita kerjakan. Saudara, ya, Rasul Paulus melayani hanya fokus agar Injil Kristus, berita kerajaan Allah menjadi dibesarkan, dimegahkan, semua orang dapat mendengar, sehingga semua daerah terjangkau oleh penginjilan Paulus dan Kristus dimegahkan. Dia tidak berusaha untuk memuji-muji dirinya sendiri. Karena ayat sebelumnya di ayat yang ke-7 mengatakan bahwa sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. We live by faith, not by sight. Dengan iman, dengan percaya, dengan kesungguhan hati. Ketika mendengar firman Kristus, iman itu timbul dari setiap firman Allah yang datang, yang dapat kita dengar. Dan kita mulai mengerti dan kita lakukan. Itulah yang Paulus inginkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, saudara. Ya, untuk mengetahui ayat ini tentang memuji-muji diri ini. Ya, ayat 11 kita baca sama-sama. Sebelumnya satu ayat. Ya, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi sebelum dia mengatakan kami tidak mau memuji-muji diri kami, tapi yang sebenarnya untuk tidak memuji-muji diri juga dia mempersiapkan dengan apa? Takut akan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita mendapat kesempatan untuk dapat melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Sang Pencipta manusia, sedangkan kita adalah ciptaannya. Dengan takut akan Tuhan, dengan hormat, dengan rasa benar-benar bertanggung jawab apa yang kita harus kerjakan. Meskipun letih, meskipun lelah, meskipun dengan berbagai macam alasan. Tapi fokus kita hanya kepada Kristus, kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Semuanya kita giving my best to our Lord Jesus Christ. The best one.
saudara. Ketika kita memberikan yang terbaik, ya, dia juga akan memberkati kita dengan hal-hal yang baik, saudara. God is good all the time, ya, saudara. Kemudian apa dikatakan? Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Dalam pelayanan itu kita berusaha meyakinkan orang, saudara. Artinya, sebelum kita melayani, kita sendiri harus yakin. Kita sendiri harus teguh, benar-benar kokoh untuk kita dapat meyakinkan orang. Tidak mungkin kita dalam pelayanan meyakinkan orang tanpa kita yakin, saudara. Ini menjadi penting bagi saudara dan saya. Kemudian, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ya, bagi jemaat, bagi orang yang kita melayani, ada pertimbangan di dalam hati mereka. Tapi dikatakan nyata dengan terang. Ya, kalau bilang hati yang nyata dengan terang. Karena dari hati terpancar kehidupan. Saudara, hati ini berbicara, saudara. Ya, pelayanan dengan hati itu pelayanan yang terbaik, saudara. Karena Tuhan melihat hati kita yang terdalam, saudara, ya. Karena dari situlah, dari hati itu terpancar kehidupan. Ada kebenaran, ya. Sehingga semua itu terlihat kepada siapapun, setiap orang yang kita layani. Itulah, saudara. Sebab itu Paulus menekankan sekali lagi di ayat yang ke-17. Tetap di dalam 2 Korintus 5 ini, ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita melayani Tuhan, ya, kita ada bertanggung jawab, dikatakan tadi, dengan hati, dengan takut akan Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Bukan lagi pribadi kita lagi, bukan kedagingan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam. Roh Kudus yang senantiasa mengurapi saudara dan saya untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Mungkin sifat-sifat yang lama, ya, kelakuan yang lama berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga kita keluar dari pelayanan itu, saudara, tercerminlah bahwa Kristus ada di dalam kita. Sehingga apa yang dikatakan tadi, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Pertimbangan setiap orang apa yang kita sudah kerjakan bagi Tuhan. Itu, saudara, ya, untuk kita tidak memuji diri, tidak ingin dipuji, karena semuanya dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Perenungan kita hari ini, apakah saudara menjadi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, dalam komunitas, dimanapun saudara berada, di kampus mungkin, ya, di kantor mungkin, bahkan mungkin di dalam gereja, ya, saudara terlibat. Firman Tuhan ini menjadi pegangan saudara dan saya, sehingga nama Kristus dipermuliakan. Injil Kerajaan Allah sampai kepada setiap orang. Ya, yang kedua, apakah tujuan dan alasan Anda melayani? Penting ini, saudara. Ya, kita mempunyai tujuan, kita mempunyai alasan. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk pribadi, bukan untuk ketenaran pribadi, bukan supaya kita dapat dilihat. Ya, tetapi Tuhanlah yang ada di depan kita yang dapat dilihat. Alasannya apa? Karena saudara dan saya sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah diberi pakaian yang baru, jubah penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita layak di hadapan Allah menjadi umat kepercayaan Tuhan. Demikian, saudara, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dan Roh Kudus menerangkan lebih jauh lagi kepada saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita kepada Kristus terus bertumbuh sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Tolong kami, Tuhan, kalau kami ketika melayani ada rasa ingin dipuji, rasa ingin memegahkan diri. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Layakkan kami, Tuhan.
Biarlah kami boleh hanya memuji-muji nama-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah yang ampunya daripada semua pelayanan ini. Berkati umat-umat-Mu, apapun yang akan mereka hadapi hari ini, pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakannya Tuhan, buatlah menjadi berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadikanlah mereka terang dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.